Lah pasporku itu masih di agent, katanya kan mau dibawa ke, lah agentku ternyata nggak tahu udah dibawa ke kemana, ke imigrasi belum. Kemarin gini ceritanya, jam setengah 10 aku ke imigrasi kan, di sana udah ada penerjemah sama yang lain lah. Terus udah gitu sebentar diinterogasi sebentar, tanya-tanya sebentar lah, selang setengah 11 semuanya masuk ke rumahku, aku dibawa ke rumahku. Dicek rumahmu? Iya, difotoin. Ini aku bener-bener tinggal di situ enggak? Dia bilang kayak gini, kita nggak kemana-mana, Lonsang bapakku, gitu kan lah. Udah gitu dibilang, kita cuman pengen foto. Dia tidur di mana? Aku tidur di sini kan, di kamarku sendiri. Terus udah gitu ruang tamu sama backgroundnya luar rumahku itu di apa namanya, di foto. Udah gitu aja. Udah bapakku suruh tanda tangan. Terus udah gitu kita pergi bareng lagi ke imigrasi. Nah, di situ itu udah mulai start interview, banyak banget, setumpuk 30 kali kayaknya itu. Nah, di situ aku nggak ditanyain apa-apa, Miss. Cuman penerjemah aja dari pihak imigrasi nulis bahasa Inggris, udah gitu penerjemah bahasa Indonesia, terus dia bilang sama aku, udah gitu kayak jawabannya apa gitu sama penerjemah, dibilang misalnya saya tidak bersedia menjawab. Saya tidak bersedia menjawab. Udah gitu kalau iya, kalau tidak kayak gitu, cuman gitu-gitu aja. Terus pegawai imigrasinya madamnya itu tanya aku gini, berarti ini yang namamu asli siapa? Aku bilang yang ini. Pinter. Gitu. Yang ini. Terus kok bisa ini? Aku nggak tahu madam, soalnya dulu aku ngikut sama yang di Indonesia. Pinter. Kayak gitu. Oh, oke gitu. Udah gitu nulis lagi udah gitu penerjemahnya itu bapak itu langsung bilang jawabannya ke dia itu, ke aku itu dibilang saya tidak bersedia menjawab. Banyak yang saya tidak bersedia menjawab tuh, banyak banget. Terus udah selang seperti itu, kayak aku kan kesana kan bawa tas gede tuh, one foto ya gitulah. Soalnya kan aku takut dingin bawa kain kan ya. Bawa ini disuruh keluarin semuanya. Dicatat semua, bawa uang berapa dicekin sampai sen-sen pun dicatat gitu ya. Terus bawa apa-apa, nggak difoto. Kamu nggak difoto? Nggak difoto. Cuman pas waktu itu yang penerjemah datang dibilang, kamu tadi badanmu udah diperiksa belum? Enggak, aku bilang gitu. Terus udah PCR belum? Enggak. Terus sama madamnya di tong itu udah PCR lah, kamu ditanyain kamu yang mau mesti mau, aku bilang gitu. Terus di tong udah PCR tapi nggak diperiksa sampai dicekin badannya, dilepasin semua. Nggak ada. Terus udah gitu langsung mulai itu. Nah mulai itu ditanyain terus, tapi nggak ada pertanyaan yang lisan dari madamnya itu ke saya, itu nggak ada sama sekali. Langsung dari translatornya. Cuman yang itu tadi itu, ini yang kamu ya bilang ya ini yang ini saya, karena yang dulu aku nggak tahu kayak gini kayak gitu kan. Dan suratmu segebok gini. Iya, terus udah gitu di situ aku lihat suratnya itu pas di rumah kemarin, dari dataku yang pertama itu keluar semuanya. Jadi namain dulu apa-apa itu keluar semuanya, Miss. Terus dari situ itu, nah yang saya bingungkan di saat pas terakhir kali kita udah mau selesai interview, Miss, madamnya itu bilang kayak gini, kan bahasa Inggris kan cepat, udah gitu nggak begitu genah, apalagi bahasa Kantonisnya itu kan kayak ranah kayak hukum kayak gini kan aku nggak ngeh, kayak di Saman itu kan nggak ngeh. Terus penerjemah bilang kayak gini, visamu udah mepet dari bulan 5 bulan 1 tanggal 5 gitu kan. Lah ini nanti kasusmu mungkin sekitar 6 bulan kayak gitu, Miss. Terus udah gitulah bapakmu nggak bisa ambil kamu lagi. Lah dari situ itu bapakku shock. Bapakku kan bener-bener butuh aku gitu loh. Nah bapakku bener-bener shock waktu pas tak dibilangin sama madamnya di telepon. Terus waktu aku di sana itu dia bilang, gimana ini Pak apa namanya, aku nggak begitu mengerti gitu. Oh maksudnya ini visamu kan udah mau habis, jadi kamu masih bisa tinggal di rumah majikanmu setelah bulan 1 itu, tapi dengan syarat bapakmu bersedia nampung kamu. Tapi kamu nggak boleh bekerja, nggak boleh ada kegiatan yang berurusan dengan bekerja, nggak ada kontrak kayak gitu. Kalau enggak nanti kena masalah kayak gitu. Terus aku udah ngeh ya yang itu. Terus udah gitu yang aku nggak ngerti itu kenapa kok bapakku nggak bisa renew aku lagi gitu loh. Oke. Seharusnya
dari kasusnya anak-anak yang lain itu nggak ada masalah dengan renew, bahkan bisa pulang Indonesia. Tapi kenapa kamu nggak bisa renew? Ini pertanyaan juga buat saya. Nah, Pertanyaan saya pertama, apakah sebelumnya kamu pernah punya kasus? pernah kasus yang dulu nggak ada. Nyebrang jalan, jambak-jambakan, cokot-cokotan, kampleng-kamplengan? Kalau dulu, yang sekarang masuk ke yang Nggak tahu, yang mana satu? Namamu kan ada dua. Yang mana satu pernah kampleng-kamplengan, dulu cokot-cokotan, ada kepala-kepalaan? kayak itu loh Miss, kayak misalnya beli barang udah gitu ketutut-tutut kayak gitu loh. Beli barang udah gitu segelnya masih tutut kayak gitu. Terus? Nah, dari situ itu Kena polisi nggak? ada. Kena polisi? Heeh. Nah, terus Berarti sama waktu catatan itu kriminal. tahun udah lama banget itu lah, tapi kan kayak misalnya kayak aku renew nggak apa-apa kayak Nggak gini, apa-apa. Nggak apa-apa? Udah kayak gitu. Makanya kan sekarang datamu muncul lagi, makanya saya selalu bilang, pernah melakukan kriminal nggak? Saya selalu bilang pernah melakukan kriminal nggak? Baik ringan ataupun berat. Baik, jodoh dikit lu godein loh. Baik ringan ataupun berat, ataupun yang nyebrang jalan itu kan ringan toh. Itu pun kena carat. Masa Mbak? Kena. Jadi makanya aku selalu bilang sama kalian, sekarang samen yang nama mana? Yang nama pertama atau yang nama kedua yang kena tutut-tutut itu? Kedua. Oh iya. Ya kalau misalnya aku sih sekarang gimana ya Miss? Sekarang kita kan berusaha try my best kayak gitu. Kayak gimana kayak caranya kayak gitu. Kemarin bapakku ditelepon sama madamnya itu suruh bawa paspornya. Tapi kan nggak tahu sama agenku itu udah dimasukkan ke itu belum. Katanya itu bilang kalau paspormu penerjemah bilang kalau paspormu udah dibawa ke madam sini itu biar cepat diurus, biar selesai. Nanti kamu dapat visa tinggal lagi gitu loh. Katanya bilang kayak Sebenarnya gini lah Mbak, proses paspor kalian dikasihkan aku itu seharusnya cuma seminggu. Saya sebagai staff agent, ini sebenarnya kalau ada agent bilang nahan paspor kalian itu gombal mukio. Nggak ada. Konsulat Indonesia itu cuma sehari aja. Selesai kontrak kerja, selesai keluar, itu kebanyakan kita kembalikan. Cuman kalau masa proses biar kita nggak bingung, kita tahan. Tapi apakah paspormu itu di imigrasi atau konsulat? Enggak. Paspormu itu ada di agent. Emang agentku itu selalu bawa paspor loh. Makanya di sini yang nggak jelas. Sebenarnya aku selalu bilang sama kalian semua, paspor itu tidak ada di imigrasi, tidak ada di konsulat Indonesia. Jika ada agent bilang, oh sekarang lagi masuk di konsulat, oh sekarang lagi masuk di imigrasi, nggak apa-apa. Tunggu besok loh, tunggu seminggu loh. Karena agent ditahan di agent untuk proses itu aja. Terus menurut Miss itu aku kan suruh bawa pasporku yang asli tuh di Mintaan. agent. Diminta dibawa ke Kowloon Kowloon Bay. gitu ya. Kayak gitu. Soalnya gini loh Mbak, sekarang saya kurang tahu ya. Karena kamu pernah melakukan kriminal. Pertanyaan saya, kamu pernah didenda nggak? Iya, didenda 500. Berarti sampean kena kasus kriminal gede gitu Mbak. Bukan sepele. Sampean punya tuduhan mencuri. Benar tidak? Benar Iya, tidak? Waktu itu seingatku itu udah lama banget ya. Terus udah gitu tuh sebenarnya itu istilah kasarnya di dompetku ada kayak 1.500. Terus udah gitu pas waktu keluar itu kan ada kayak segelnya itu masih nyangkut di dalam gitu loh. Terus pada gitu pas tutut itu bunyi gitu. Terus aku nggak tahu itu udah tak bayar belum kayak gitu. Terus udah gitu yang lainnya udah kebayar. Jadi ada satu yang masuk di tasmu. Yang lainnya itu udah kebayar. Oke. Saya bisa bilang kalau cuman data ganda bisa renew visa, bisa pulang Indonesia. Tapi kalau kamu pernah punya kasus kriminal baik ringan ataupun berat, maka kemungkinan besar satu kamu dideportasi, kedua kamu jadi suaka. Jadi suaka itu apa Miss? Jadi peperan, kayak arek semokai. Jadi kasusnya beda-beda. Nah di sini bukan masalah sih. Terus aku tanggal 5 bulan depan disuruh balik lagi ke sana. Jam 9. Ambil Jam 10. ambil jaminan. Bukan ambil jaminan sayang. Bukan ambil jaminan. Apa? Kamu ke sana ganti kertas kuning ini. Kamu ke sana ganti kertas kuning Enggak, ini. katanya kemarin itu pihak imigrasi bilang kamu ke sini. Kamu kan free tuh di saat sebelum menjemput anak ke sini, ambil jaminan ini yang 1.000 ini tak kasih ke kamu gitu. Wah, iya.
Makanya aku heran, Mi. Kok malah ngedeni weh? Nah, nggak tahu, makanya tanggal 5 itu ada tuh tanggal 5. Mungkin yuk. Soalnya Aku mungkin bingung, sampean juga salah paham atau salah pendengaran. Nggak tahu, Kayak mbaknya yang tadi itu juga salah pendengaran. Yang dimaksudkan seperti ini ternyata dia artinya seperti itu. Setelah saya dedes, dia bilang dia salah pendengaran. Intinya surat kuning ini akan diganti. Straight diganti yang baru, tanda tangan di sini. Terus ketemuan lagi bulan depan Januari tanggal 5 3 4 6 gitu. Jadi kamu tiap bulan harus laporan, sayang. Uang jaminan itu tidak dikembalikan. Uang jaminan itu kalau sidang. Tapi uang kembalian uangmu 1.000 dikembali, no iku ngalah ngedeni. Nah, makanya itu aku bingungnya di situ kok dia bilang kayak Menurutku gitu. tidak, karena kamu baru bulan pertama uangmu dibalikin nggak mungkin, karena kamu harus sidang sampai 6 bulan. Jadi kamu Nah, ya, makanya aku soalnya penerjemahnya juga bilang gitu loh, Miss. Aku bingungnya di situ. Mungkin yuk. Soalnya kenapa? Ini kasus baru bagi saya. Nah. Tadi ada anak dikasih kertas kuning, dikasih surat paperan. Dia dideportasi, tapi dia memilih untuk tinggal. Lah, sampean iki pertanyaanku satu. Sampean mau pulang Indonesia atau enggak? Enggak. Apapun yang terjadi enggak mau pulang. Enggak. Pada mentok-mentoknya suruh ambil paper, sampean ambil paper. Tapi ya pokoknya intinya aku kepingin tuh masih di sini gitu loh, Miss. Saya tahu. Aku makanya pengen cari solusinya itu gimana buat saya. Sampean awalnya nggak ngomong deh aku, sampean pernah kena polisi. Lah tak pikir itu kan nggak ada soal, kan aku nggak tahu, Miss, kan tak pikir cuma data ganda doang kayak gitu aja. Kan saya selalu bilang, ingat-ingat kalau kalian punya data ganda dan kasus kriminal, kasusnya itu berkembang, Mbak. Tapi sampean punya kasus data ganda toh, data ganda lurus iki duit gak dibalekno. Sampean sidang dek Satin setelah 6 bulan atau 9 bulan. Tapi sampean punya kasus kriminal, iku beda meneh. Iki jalure ngene. Sing data ganda mek ngene tok, sing kasus kriminal ngene. Nah, ngene iki kenapa? Dek sini ini kasusmu kriminal dikembangkan, kasusnya data ganda dikembangkan. Lah kriminal ini mencuri, memukul jambak-jambakan teman-teman, keplak-keplakan, nyebrang embong sembarangan, buang sampah sak penake, kuwi yo kriminal. Apa meneh mlebu toko kurung dibayar mlaku tutut. Makanya sangat ngeri sekali. Nah terus udah gitu dia bilang itu penerjemahnya itu dibilang ini kamu tanggal ini kesini ambil uang jaminannya gitu, nggak lama kok, cuma 15 menit doang udah kayak gitu. Oh enggak, berarti sampean enggak. Mungkin sampean salah paham. Mungkin itunya salah paham. Aku berharap mereka salah paham. Sampean datang ke sana 15 menit ganti kertas kuning. Oh. Berarti sampean nggak ada masalah, sayang. Maksudnya nggak ada masalah gimana? Berarti ya cuma tiap bulan nyerahno ini aja. Tiap bulan ganti kertas ini toh. Ojo ngedeni awake dhewe to. Aku takut banget karena si Miss-nya itu telepon bapakku. Dan rumahmu katanya, difoto sama imigrasi. Kamar-kamarmu. Ditanyain kamu tidur sama anak kecil ya? Enggak, tidur sendiri. Terus anak kecil tidur sama bapaknya, bilang gitu. Terus mamimu tidur di sofa gitu. Wah, kamu holeh majikanmu, dibilang iya, bilang gitu. Emang kan di situ kan di kontrakku kan aku ada kamar gitu. Jadi kayak emang majikanku itu nggak masalah dia tidur di luar. Karena satu alasannya aku nggak bisa tidur di luar. Satu majikan ini berapa lama? 12 tahun. Wah, suwi loh. Alasannya dia itu nggak ngasih aku tidur di luar karena satu mereka tidurnya malam banget jam 1 jam 2. Bukan kok Kayak gitu. sampai segitunya sampean. Wei. 到未啊？未到，到咗打電話俾你。佢去到邊啊？而家佢話係精兒，我青衣去你度係啊，啫，其實係啦，佢啱啱打電話精兒，拜拜。Anu, Paijo wis teko kene rong? Ati nek kene enggak? Ati? Enggak ada, ya wis. Dan Lagi siapa? Sampean siapa, Mbak? Oh, ya wis. Tak kira polisi. Aku berdasarkan kasus lah. Ah, keplak enggak? Lah, terus bapakku sekarang ini kan lagi bingungnya kan gimana aku masih butuh banget kamu gitu kan. Terus lah tapi kan si
pihak imigrasi dia bilang bapakku belum bisa ngeceng aku karena kasusku ini kurang lebih 6 bulan selesai gitu. Enggak, Mbak. Enggak ada hubungan. Gitu lah. Terus Saman nggak salah dengar kan? Enggak. Saman nggak salah dengar kan? Aku dengar kayak gitu soalnya penerjemah kan orang Indonesia. Terus udah gitu dia bilang kayak gini, kan nggak mungkin kalau pas waktu itu di satu ruangan dia ngobrol sama aku, nggak mungkin karena takut ada apa-apa ya. Pas waktu pulang, aku pulang, bapaknya itu pulang di lift, dibilang kayak gitu, lebih baik tak kasih saran bapakmu nulis surat ke imigrasi kalau dia masih membutuhkan kamu. Lah, Jadi itu yang visa- ingin saya katakan. Itu. Berarti segini, soalnya gini Mbak, soalnya kan satu majikan, kenapa aku nanya sama kamu berapa tahun? Karena kamu ada kasus pencurian. Kasus data ganda dengan majikan baru. Dengan kejadian nyuri itu kapan, Mbak? Udah lama banget, itu tahun 2013 kayak waktu itu bareng sama temenku kan pada beli barang kayak Bukan, gitu. maksudnya sama majikan yang ini apa bukan? Iya. Majikanmu tahu kamu nyuri itu? Udah tahu. Oh, oke. Berarti kalau majikanmu tahu, memang benar kamu sekarang sudah renew. Udah renew berkali-kali. Bukan, sekarang yang belum, ini udah, belum. makanya ini sebelum paspor udah tak taruh di agent, terus udah gitu jarak seminggu Kamu kena. aku dapat telepon. Waktu itu aku kan kesini toh, Miss. Sebentar, Dok. Kamu tanyain sama agentmu sudah masukin ke konsulat belum? Itu pertama. Heeh. Kalau sudah masukin ke konsulat, lebih baik nyuruh agentmu submit ke imigrasi. Soalnya kamu kan sudah finish ini. Iya, bulan itu udah finish. Visa Makanya extendmu mau- mana, Dok? Visa extend maksudnya? Oke, visamu overstay sudah kamu. Visa Nah, baru itu mau mana? Nah kan belum orang mau. Ini kan mau renew aku. Setiap tahun itu aku setiap 2 tahun sekali itu bulan 10 itu renew, Miss. Oh, tak keplak weng Gondo, ngaget-ngageti ya. Extend lah ini. Kamu gojok ngaget-ngageti aku lah. Extend. Kamu itu nggarane wong jantungan ya. Oke, berarti masalahmu gak gede. Wis Markona iki. Aku deh. Lah kok bapakku gak iso. Markona, dengerin aku ngomong. Aku kepengen mentuolo ambil pasporku tak suruh bantu Miss gitu loh, mentuolo aku Jan. Agentku itu nahan pasporku Bukan, sekarang pertanyaannya. Kamu visa yang lainnya mana? Visa yang lainnya. Ini masih ada visa lagi. Mana visamu yang satunya? fotokopinya. Ini kan kamu yang 2022 ini ndek mana? Satu visa lagi mana? Dek, paspor yang itu yang Kamu nggak sekarang- punya fotokopian nih, Nggak punya. tapi sebenarnya sudah extend. Oh ya udah. Tanyain sama agentmu. Fen? Oh, masa? Tunggu sebentar ya, sayang ya. Pertanyaan gini, Dok. Iki wis masuk DKJRI, Rong. Lah wis masuk DKJRI, berarti dia iso ngirim nih, Dek, imigrasi. Sekarang wis tanggal 6. Wis iso masuk imigrasi. Karena masuk imigrasi itu 2 bulan sebelum finish. Coba tanya no sama agentmu langsung. Sambil ambil paspormu. Paham nggak maksudku? Terus engkau lek anu majikanmu tak ajarin guys suratnya via masuk imigrasi. Soalnya majikanku pun udah bayar agentku ya. Dia bilang semalam kayak gini. Aku semalam bilang, Pak, aku besok mau ke Miss Uni. Heeh. Dia tak ceritain tentang sampean kan. Ha. Terus aku mau nyari solusi gimana baiknya, Ha. gitu kan. Oh iya, kamu tanya-tanya dulu tim Ho, dia bilang gitu kan. Kalau misalnya dia bisa nolong aku, Pak, lah tapi aku harus bayar agentmu. Iya. Lah gitu kan. Bayar pirang di agentmu? Masih 1.000 berapa gitu kan. Ha. Mau setiap bulan 12 kan bapakku beli pohim tuh. Heeh. Kan belum dibeliin. Enaknya aku beli pohim nggak sama kamu ini, dia bilang Ya gitu. beli bapakku. wajib, pohim itu wajib. Nah, ya takutnya kan ini belum bisa renew lagi gitu loh. Terus udah gitu udah berkata terus aku sekarang besok kamu ke kantor ambil pasporku lah Pak. Dia bilang, kan kantornya bapakku sama agentku deket. Cuman jarak berapa itu aja. Bapakku kan kerja di IE kan. Ya kayak gitu. Terus udah gitu kan deket banget. Terus aku bilang terus nanti kalau habis paspor di tanganmu Pak, enaknya ini paspor diapain aku gitu. Sebentar gini loh Mbak. Pastikan kamu di agentmu itu kontrak kerjamu sudah keluar dari KJRI dulu. Kalau kontrak kerjamu sudah keluar dari KJRI, surat-suratmu itu masuk di imigrasi, di lantai 2 drop noto. Di lantai 3 drop noto. Visa turun nggak turun terserah, yang penting kamu sudah masukin data ke imigrasi. Nah, masalahnya ini sama agentku itu udah dimasukin ke sana apa belum gitu. Lah iku ya aku gak ngerti soalnya kamu bukan agentku. Lah Lah, konsultasinya makanya. sama aku, agentnya kudu karo aku kan ngeluh aku malah.
Nah, makanya itu. Kamu Nah, kalau seandainya aja ini aku kalau mikirnya itu yang jelek-jelek dulu ya. Kalau misalnya agenku udah angkat tangan nih. Udah agenku kan nggak ada, cuman orang dua ya, anak sama ibu doang gitu lah. Nggak ada orang Indonesianya sama sekali. Jadi nggak ngerti aku ngomong apa tuh, nggak connect kadang-kadang. Terus kalau misalnya ya udah kamu urusin sendiri, paspornya tak kasih kamu gitu gimana, Miss? nggak apa-apa lah, tak bantu. Nggak apa-apa. Terus tak aku bantu. bapakku bilang kalau misalnya ada orang yang bisa bantu kamu ya duitku tak minta lo di agent, Betul. dibilang kayak gitu. Secepatnya lah. Secepatnya. Memang kan besok kan bapakku kan, aku sama bapakku kan sama majikanku kayak sudah kayak teman sendiri gitu loh. Jadi apapun tuh sharing gitu. Apa yang aku rasain, mereka rasain tuh sharing. Ntar Gitu. maji kamu tak ajarin buat suratnya di imigrasi loh. Nah, soalnya bapakku nggak tahu caranya bikin surat. Soalnya gitu. maji kamu sudah 12 tahun satu majikan, kayaknya enggak. Kamu sebagai tanpo dia loh, bertanggung jawab atas kamu loh. Nah makanya bapakku aja bilang gini, kalau kamu seandainya visa kamu itu habis, kamu tinggal di sini nggak masalah. Aku nggak masalah. Cuman yang masalahnya ini, aku ada masalah nggak kalau misalnya kamu, ya aku jangan suruh jemput anakmu, aku bilang kayak gitu. Enggak lah, coba aja kamu ambil paspormu dulu. Masalahnya tidak selesai karena kita berandai-andai aja. Karena saya tidak suka katanya. Saya lebih suka saya kerjakan. Kalau saya tidak bisa, saya akan bilang tidak bisa. Kalau saya bilang bisa, ya saya jalankan. Iya. Karena saya tidak mau katanya orang. Katanya. Iya. Dan yang saya tahu, kamu punya kasus data ganda dan mencuri, itu agak berat. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berusaha. Yang penting, kamu Jadi minta aku maaf tanggal sama 20 pemerintah. Tanggal 5 ini aku ke Kalun B. Di jamnya kan katanya Ke Kalun B dan pastikan bahwa kamu dapat surat kuning lagi. Cuman diganti 15 menit, dipanggil namamu, Markona, ke sini, tanda tangan, terus dibalikin kertas ini aja. kalau bukan kertas kuning gimana? Pasti kertas kuning. Oh iya. Karena ini kamu kalau ke tempat pendaftaran kan di Leboknong ini toh, terus ditut toh, terus malam mlebu nduk ruangan toh. Iya. Lah iya, terus suruh nunggu itu. Iya. Wes gak ada masalah, nggak usah takut. Paspornya Pokoknya pastikan nanti paspornya. Iya, besok paspor Tetap biar bantu. cepet. Iya, biar dibawa. Pasti tak bantu. Iya. Pasti tetap tak bantu, nggak apa-apa wes. Makasih banget ya, Miss. Aku semalam aduh ini udah nyampe sana, bukan nggak bisa tidur, cuman kayak ngedrop gitu, kayak aduh ini kok sampai kayak nggak bisa. Karena Saman nggak ngomong sama aku, Saman punya kasus Nah, kriminal sayang. tak pikir kan cuman data ganda aja yang kasusnya itu. Nggak Miss. bisa, aku udah bilang Kan aku nggak berkali-kali di YouTube kan aku selalu berkali-kali. Kamu data ganda yang penting tidak pernah mencuri. Ngampleng wong, jambak-jambakan di MTR dan nyebrang jalan, buang sampah. Nggak ada masalah, tapi kamu pernah mencuri, ngampleng, ngeplak, jambak-jambakan dan nyebrang jalan, buang sampah, muang potong rokok seenaknya, itu juga kasus. Nemu dompetnya wong lo kasus. Itu kalau misalnya ke court itu selang berapa? Itu tunggu panggilan ya, Miss? Ini selesaikan ini dulu, ganti kertas kuning itu sampai setengah tahun sampai 9 bulan. Paham nggak? Jadi nggak langsung. Wai. Hai. Waalaikumsalam. Baik, aku lagi sibuk. Sebentar lagi tak telepon sama Mas sayang. Iya, sangat mengganggu sayang. Soalnya ada anak di depan saya. Ntar saya telepon lagi ya Mas sayang. Sebentar aja. Oke, bye-bye. Sorry. Nah gini berarti aku besok kan bapakku ambil paspor di agenku. Itu pasporku taruh di imigrasi dulu apa bawa sini, Miss? Oh, bawa nanti aku dulu. Oh iya. Kita coba tanyain sama agenmu apakah sudah diproses belum. Kalau sudah diproses nggak usah ambilin, tapi kasih no imigrasi. Tapi belum diproses, kamu kasih no aku dan aku akan bilang aku tidak tahu. Kamu renew ya udah renew. Tak masuk ke konsulat, tak masuk ke masuk ke konsulat, masuk ke imigrasi. Mari tak balik no dia. Jadi aku tak ngomong sama bapakku. Ayolah. Nanti malam Cara aku satu-satunya adalah cari agen yang tidak tahu bahwa kamu itu bermasalah. Paham nggak? Iya. Cari agen yang bertanggung jawab dan tidak tahu masalahmu. Jadi jangan cari staf aku, cari staf lainnya. Di grupku juga, tapi aku akan mendukung. Paham nggak maksudku? Berarti ke sini. Kesini tapi tak kasih no staf lain. Oh. Jadi kalau ada apa-apa jangan ngomong kalau kamu kena kasus ini. Oh iya. Paham nggak? Karena kalau mereka tahu, mereka akan ketakutan sendiri. Sebelum kerja mereka itu oke wedi mbak. Kalau aku nggak takut, aku tuh berani nyoba soalnya. Setidaknya aku sudah mencoba. Kalau gagal ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sini mesti hari biasa ya, Miss? Hari biasa. Hari Minggu kamu? Soalnya di sana hari Minggu. Rumahmu mana sih? Diamond Hill. Diamond Hill ceduk. Iya, cuman bapakku available-nya itu hari Minggu. Iya, Sabtu, hari Minggu lah. Hari Minggu. Masuk staffnya di sini ada? Ada hari Minggu. Ntar tak hubungin lo kalau kamu boleh ya aku lagi. Kamu telepon aku lagi. Iya. Iya, Jadi aku Pak. nanti malam aku telepon yang di agent sana.
gimana udah dimasukkan ke imigrasi belum? Kalau belum, besok siang bapakku makan siang kan ambil di itu. Jadi di staff lainnya, bapakmu juga jangan cerita ini, khusus aku aja yang tahu. Jadi aku tahu, ntar kenapa? Masuk di konsulat Indonesia cuma 3 hari. Habis keluar dari konsulat, kita langsung buang ke imigrasi. Kita langsung buang ke imigrasi dan iku ono surat ya ke imigrasi diterima. Lah perkara visa nggak turun kan setidaknya kamu itu nggak overstay di sini. Iya, makanya aku takutnya ya itu habis dikasih surat lanjutan katanya surat apa tuh kemarin tuh kayak surat lanjutan visa penangguhan visa gitu. Penangguhan visa nggak apa-apa. Tapi kan kamu nggak, yang penting kamu sudah melakukan pekerjaan kamu. Yang penting kamu sudah mengirimkan surat-surat kamu ke imigrasi. Perkara mereka nggak ngeluarin visa nggak masalah. Lo ada anak-anak yang visanya sampai ditangguhkan 3 bulan kok. Sama. Banyak anak kasus sama kayak kamu. Cuman ini kasus pertama aku selain di bandara. Kenapa yang di bandara itu dulu anak kaburan. Terus makanya dia di bandara ditangkap data ganda dan nggak bisa masuk. Tapi masalahnya kalau pencurian atau keteledoran ataupun ngerokok, putung rokok, sampah itu, ini kamu masih yang pertama. Jadi aku nggak tahu perkembangannya seperti apa. Makanya aku nanti kan update itu bulan depan. Kamu surat-suratnya yang dulu waktu di sidang itu ada nggak? Ada. Yang mencuri ada. itu? Ada yang rekamannya semua itu ada nggak? Kalau rekaman nggak ada, cuman surat kertas-kertasnya ada. Itu disimpan karena aku suatu saat butuh itu. Iya. Untuk explain ke imigrasi. Ya wes nggak apa-apa seperti itu. Soalnya dulu kan itu agenku juga tahu. Agen yang sekarang renew ini tahu? Oh, tahu dulu itu. Maksudku kayak tahu, kayak denger karena aku yang ngurusin sendiri teman waktu itu. Oh. Cuman kan aku yang ngurusin sendiri, kemana-mana aku sendiri. Dan agenmu sekarang juga tahu lah kamu itu kena data ganda? Ya dia nggak dia orang Cina semuanya ya, orang Hong Kong semuanya. Terus taunya yang si Uce-nya aja, aku bilang kamu ada masalah apa lagi gitu bilang gitu kan. Enggak, cuman ini double apa sih kalau data gandanya aku nggak tahu pakai bahasa Inggris aku ya. Terus dibilang gini, oh aku pernah dengar seperti itu gitu kan. Terusan malah ibunya bilang gini, jika kau tim jika lah dari situ itu aku tahu itunya emang nggak. Maksudnya nggak mau tahu kayak gitu loh. Jadi aku sekarang ini tuh sendiri, makanya aku kan udah tak bilangin sama Miss dari awal. Aku sebelum aku dapat panggilan dari, pokoknya semenjak aku tahu punyanya Miss itu, kan aku nggak tahu kalau aku kena ya waktu itu kan aku bilang sama Miss toh. Aku tuh sering loh Miss dengerin liatin terus ngikutin terus pas lah ketepatan aku hari Jumatnya ditelepon sama bapakku, kamu kok ciliu kayak gitu lah, aku langsung minggunya kan langsung ke sini. Curhat itu. Terus sudah gitu soalnya kamu nggak ngomong sama aku masalah kasus kriminal lain, Mando. Takutnya kan, maksudku bukan takutnya, taunya aku soal data ganda doang, aku nggak ke situ-situ. Karena aku udah bilang, aku tuh selalu bilang banyak anak-anak bilang kalau sudah di Hong Kong itu datanya hilang. Nggak. Hong Kong itu nggak pernah kehilangan data. Nah makanya orang itu loh dari awal aku masih culun banget, masih umbelen itu ya sini tuh dari situ itu loh. Iya. Ini ada aku kaget fotomu semua keluar semua. Iya dari awal majikanku siapa yang aku ikut itu berapa bulan itu ya sudah gitu ya habis potongan semua gaji keluar. Lah itu semuanya di situ itu. Ya wes nggak apa-apa wes. Makanya aku ini bulan depan kan. Iya kamu bulan depan kamu kesini lagi setengah tanggal 5. Aku butuh semua surat-suratmu yang kamu kena kasus pencurian itu yang kena 500 itu. Nah, jadi kasih aku semua, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi aku tahu aku akan ngikutin datamu karena kamu secepatnya loh, kamu bulan 1 finish loh. Jadi ambil keputusan secepatnya. Berarti aku ini kan bapakku besok ambil paspor tuh. Aku tak bawa ke sini dulu. Besok aku ke sini Miss besok. Masukku. Besok aku nganter anakku les di Jenuan kebetulan. Di sebelah sana yang kolor itu loh. Yang di sana itu. Terus kan bisa lewat sini. Terus misalnya kalau aku izin bapakku, Pak ini pasporku tak taruh di agen sana dulu buat nyelesain, siapa tahu bisa bantu gitu. Kalau bisa dia bilang, bapakku orangnya gini, lecungila si tanah cokanyu hot. Oke lah. Kalau kayak gitu biasanya kayak gitu bapakku orangnya kan tamsam juga semalam, bapakku juga shock ya. Kok gimana aku nggak bisa ambil kamu lagi gimana? Nggak apa-apa aja. Besok kamu datang ke sini aja wes. Ya. Berapa Miss tutupnya? Aku tutup besok jam 6. Buka jam 10. Terserah kamu ke sini jam berapa? Tak rada-rada anakku tak ajak cuti ke sini lah. Iya, wes. Jam 3 kan biasanya aku berangkat jam 4, jam 5 mulai les. Oke, nggak apa-apa. Oh iya, Ya wes ya. Terima kasih bantuannya. Nggak usah takut ya. Ntar surat-suratnya selalu dibawa semua. Ya wes. Berarti besok aku bawa surat yang dulu juga. Itu maksudku yang dari kabeh ya dibawa. Ya wes. Berat loh, Miss. Ya harus mau kayak berat. Jadi aku tahu kasusmu apa, Mando. Iya. Karena banyak ini sekarang di kertas-kertas IRR itu surat-surat Kak. Satu-satu orang kan beda.
Jadi aku nggak berani ngasih solusi kalau aku sendiri nggak tahu kasusnya. Ngerti? Ya wes, hati-hati di luar, jangan nyebrang sembarangan setelah kasus ini, dan jangan buang sampah sembarangan, jangan jambak-jambakan, ojo engkel-engkelan, ojo Ya cakar-cakaran. kemarin penerjemah juga bilang habis kamu dapat notis ini, kamu kan ninggalin duit 1.000 itu karena kamu itu kayak mencoba kamu gitu kan. Kamu jangan kayak kamu ngerokok di luar, butuh apa-apa, semuanya itu jangan, biarpun itu seberangan kecil pun kamu jangan, bilang gitu. Wes, sudah paham ya? Iya. Ya wes. Makasih, gantian yang Makasih lainnya. nih, Oke, selamat. oke, mantap Makasih banget. teman-teman.